Oke, kita akan coba mulai mengolah data daripada data kuesioner yang sudah dikumpulkan. Nah, ini saya ambil dari data yang kalian punya ya. Ini ada timestamp, nama, ini kita buang saja nih. Delete ya. Ini nama, jenis kelamin, umur, kemudian ini. Nah, ini bisa kita rename ya. Bisa kita rename sesuai dengan pertanyaan di masing-masing variabel ya. Coba kita rename ya, misalkan ya, saya kan tidak tahu variabel yang kalian pakai ini ya. Misalnya ini variabel pertama ada beberapa pertanyaan, kita ganti misalnya x1 pertanyaan ke-1, kemudian x1 pertanyaan kedua, kemudian x1 pertanyaan ketiga ya, kemudian masuk ke x2 ya, x2 pertanyaan pertama, x2 pertanyaan kedua, x2 pertanyaan ketiga, x2 pertanyaan keempat, kemudian ada y1 pertanyaan ke-1, y2 pertanyaan kedua, y3 pertanyaan ini y1 pertanyaan kedua, y1 pertanyaan ketiga, y1 pertanyaan keempat, y1 pertanyaan kelima, y1 pertanyaan keenam. Nah, kira-kira demikian. Kemudian ini kita simpan ya, pastikan dia hanya ada satu sheet kalau kita mau transfer ke SPSS. Kemudian tidak ada celah ya, tidak ada celah. Misalnya begini ya, kalau ada begini ya kita hapus, ini satu baris saja dia. Kemudian di sini juga tidak ada yang seperti ini, kita bersihkan. Nah, khusus seperti ini ya, nama variabel di atas, kemudian barisnya bersih tanpa ada yang lain-lain. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah siap memindahkan filenya ke SPSS. Sekarang kita buka SPSS dulu, SPSS ya. Jadi data ini nanti akan kita pindahkan ke SPSS untuk bisa diolah ya, untuk bisa diolah. Nah, ini kita close, kemudian file, import data Excel ya, import data Excel. Nah, ini misalnya datanya Indamita, formulir tanpa judul, open ya, maka kemudian kita oke kan. Setelah kita oke kan, maka muncullah datanya seperti ini ya. Ada di atas ada nama variabel sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Ada yang kurang ya. Kalau untuk mengolah data nanti untuk diregresi, maka kita harus membuat jumlah dulu ya. Misalnya di sini x1, x2, x3, di sini harus ada nilai totalnya ya. Total, misalnya kita kasih nama dia total x1. Di sini juga ada total, insert total x2. Sini adalah total y1. Nah, tadi kelupaan ya. Kemudian kita hitunglah ini totalnya, berarti ini dari sini ya, x1 sampai sini, enter. Kemudian kita tarik ke bawah, operasi Excel biasa nih. Karena nanti kalau untuk regresi biasa, yang diregresi itu total, atau kalau tidak mau total boleh juga pakai nilai rata-rata. Nah, ini juga kita jumlahkan ya, auto sum. Oke. Dan kita tarik ke bawah.
kemudian kita masuk ke variabel Y, kita totalin juga. Oke, enter, tarik ke bawah. Kemudian kita save, kita panggil lagi nih. Tadi kan salahnya, jadi file, import data, Excel. Nah, Inamita open. Maka kita sudah dapat variabelnya, ya, sudah dapat variabelnya semua. Dapat variabelnya seperti ini ya. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti berarti kita sudah siap. Kalau mau regresi tinggal regression linear ya, regression linear. Misalnya dependennya adalah Y, kemudian variabel bebasnya adalah X1, variabel bebasnya adalah X2 ya, totalnya. Oke, maka hasilnya sudah keluar nih, punya si teman kalian ini. Hasil nilai R2 nya 59,9 ya. Kemudian TX berpengaruh minus, kemudian TX2 berpengaruh 1 positif ya. Nah, sebelum sampai ke sana kan kita akan melakukan statistik deskriptif ya, melakukan statistik deskriptif. Jadi ada baiknya kita melakukan modifikasi sedikit di sini ya. Misalnya ini kita rename misalnya variabel, contoh ya, ini misalnya variabel kita buat ya, nama variabelnya rename ya, motivasi ya kan. Kemudian ini misalnya variabelnya katakanlah latar belakang lingkungan ya, latar lingkungan, kemudian ini misalnya variabel bebasnya adalah kinerja ya, kinerja ya kan, sehingga nanti waktu diregres lebih mudah dia. Misalnya kita mau regres lagi linear ya kan, dia sudah kinerja dipengaruhi oleh motivasi dan latar belakang lingkungan. Nah, tinggal jalan saja, maka di sini lebih jelas ya, kinerja dipengaruhi latar lingkungan dan motivasi. Nah itu. Nah, kita sekarang akan melakukan, yang pertama kan kita akan melakukan statistik deskriptif dulu ya, statistik deskriptif. Misalnya analyze deskriptif statistik ya kan, frekuensi misalnya X1 nih ya kan, X1. Nah kan ini hasil daripada statistik deskripsi X11 yang mau kita tampilin nih. Maka kan ini tidak tahu kita nih jawaban 3, 4, 5 ini apa ya. Maka ini bisa kita rename dulu ya, bisa kita perbaiki sehingga bisa lebih mudah mengetahui ya. Misalnya jawaban yang memberi jawaban 3 ini apa ya, tengah-tengah ya, itu sebanyak 3 orang atau 2,6%. Jawaban 4 25 orang atau 21,96%, 5 86, 75%. Nah ini untuk memudahkan kita membaca, ini bisa kita perbaiki, kasih label. Kalau kita kasih value dia, misalnya untuk ini ya, value 1, misalnya jawabannya sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju. Kemudian di add. Kemudian 2 tidak setuju, sesuai skala Likert lah ya, setuju, add. Kemudian 3 kurang setuju, kemudian add. 4
sangat setuju. Add 5 sangat setuju. Add. Nah ini kita sorry, ini ada yang salah. Nah ini harusnya setuju ya. Ini kita isi dengan setuju. Add. Oh sorry. Ini kita remove dulu. Kemudian 4 kita isi dengan setuju. 5 sama dengan sangat setuju ya. Oke. Apa ya? Oke. Nah kita okekan setelah siap. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya ketika kita mendeskripsikan atau menggambarkan statistik deskriptif daripada X1 itu dia lebih mudah kita membacanya. Contoh ya, frekuensi X1 udah oke. Maka ini nampak dia yang memberikan jawaban kurang setuju 3 orang, setuju 25 orang, sangat setuju 86 orang. Ini tinggal dikopikan aja ke lembar halaman yang ingin menjelaskan statistik deskriptifnya. Atau kalau kita mau menampilkan yang lain-lainnya juga bisa ya. Misalnya kita mau tampilin kita balik dulu ya. Jadi kita buat seperti itu ya, yang ini tadi, supaya sayang tidak bisa di-copy ya. Jadi dibuat masing-masing ya. Misalnya tadi harus diingat, 1 sangat tidak setuju, add. Kemudian 2 apa tadi ya, tidak setuju ya kan. Kemudian 3 sama dengan kurang setuju, kemudian add. Kemudian 4 setuju, 5 sangat setuju, kemudian add. Oke. Nah jadi semua ini harus Anda buat seperti itu ya. Semua harus dibuat seperti itu sehingga Anda bisa lebih mudah memahami, membaca datanya. Kemudian save as. Kemudian kita buat percobaan 1 ya. Simpan, save. Nah kemudian ini kita tutup outputnya. Nah jadi ini bisa kita mulai mengolah data ya, mengolah data. Analyze, regression, linear ya misalnya tadi ya, misalnya variabelnya seperti ini, oke ya kan, seperti itu. Nah kemudian kalau kita mau lebih lengkap, regressionnya linear ya, ini bisa kita buat plotnya, kita kan histogram, kemudian Gplot, srecit masuk sini untuk melihat scatter plotnya ya. Kemudian statistiknya kita bisa collinearinya, Durbin Watsonnya ya, continue, kemudian oke. Nah maka akan muncul tabel yang lebih komplit ya daripada hasil data yang kita buat. Nah sekarang saya ingin kalian mencoba untuk melakukan analisis regresi berganda ya dengan variabel ini, tapi kalian juga harus membuat statistik deskriptifnya ya. Misalnya contoh seperti ini ya. Yang pertama, statistik deskriptifnya harus dipaparkan masing-masing tapi tidak usah diuraikan. Misalnya ini dibuka Word bagian 1A, statistik
statistik deskriptif ya. Kemudian regresi berganda. Nah, ini di sini maksud saya ini kan di analyze deskriptif frekuensi misalnya ya kan, untuk variabel X1 oke ya. Nah, ini di copy kemari, copy ke Word ya kan, paste untuk X11 ya kan. Sekarang untuk X2 juga begitu, di copy, analysis deskriptif X2 oke ya kan. Nah, X2 semua analisis deskriptif frekuensi ya, X2 oke. Nah, ini yang untuk X2, copy lagi ke sini dan seterusnya hingga semua kuesioner itu dapat jawabannya ya. Baru kita masuk ke statistik yang linear berganda. Apa saja yang perlu dimasukkan? Misalnya R square. Nilai R square misalnya diperoleh analyze regression linear oke. Nah, dapat nilai R square nya ini seperti ini ya, copy paste ya untuk nilai R square nya. Nanti tabelnya dirapikan, baru masuk ke berikutnya. Adalah nilai ANOVA ya, copy pindahkan ke sini. Masuk berikutnya adalah nilai koefisien regresi, masuk kemari. Ya kan, dan seterusnya. Lalu harus dilakukan uji asumsi klasik ya. Yang satu uji multikolinearitas, yang kedua uji heterokedastisitas, kemudian yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji normalitas. Nah, ini coba kalian lakukan, lihat cara-caranya di YouTube ya untuk melakukan uji asumsi klasik ini ya. Kemudian pada bagian berikutnya simpulkan apa hasil penelitian ini. Nah, kira-kira itu tugasnya hari ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kita mengkonversi data Excel ini ke SPSS ya, ke SPSS seperti ini ya, SPSS. Kemudian dari SPSS ini kita olah datanya sehingga keluar outputnya seperti ini ya. Dari output seperti ini kita masukkan ke Word seperti ini ya, seperti ini. Kemudian simpan di Google Drive tiga-tiganya ya. 1 Excel, 2 SPSS, 3 Word dari hasil pengolahan data kita tadi. Saya kira itu untuk kegiatan kita hari ini. Silakan mencoba. Kalau ada masalah jangan segan-segan untuk diskusi ya. Silakan di grup WA juga bisa.